Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan, GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dimanapun panjenengan berada. Mari bersama-sama sore hari ini kita akan menerima sabda Tuhan, dan kita akan belajar bagaimana Allah berkarya menuntun kehidupan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan terus mengasihi kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan bahkan kekuatan yang kami terima ini akan memberikan kehidupan kami, menolong kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 13. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau, dengan siap sedia berperang. Perjalananlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari ada tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sore hari ini kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Kita diberikan tema GPS atau penunjuk arah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dulu manusia atau seseorang itu ketika dia harus berjalan, dia harus pergi ke suatu tempat atau dia harus mengembara. Berbeda dengan saat ini, dahulu belum ada alat untuk menuntun mereka hingga sampai di tempat di mana mereka harus menuju wilayah atau tempat yang diinginkan. Oleh sebab itu seringkali manusia pada waktu itu sering mengandalkan arah mata angin atau bahkan bintang atau bulan atau tanda-tanda lain, tanda-tanda alam yang menolong kehidupan mereka untuk bisa berjalan agar tidak tersesat. Tetapi pada saat ini, di zaman yang begitu luar biasa, berkembang pesat, zaman modern, zaman semua serba canggih, ada alat yang namanya GPS yang bisa menolong manusia, menuntun manusia agar tidak tersesat ketika ia berjalan, ketika ia ingin menuju di suatu tempat. Karena semuanya sudah canggih. Pakai HP, install GPS, aplikasi yang luar biasa, dan akhirnya manusia, seseorang,
itu bisa menuju ke suatu tempat yang dituju dengan cepat dan tepat, dan bahkan dengan waktu yang singkat. Berbeda dengan zaman dulu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penunjuk jalan menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia, agar manusia itu cepat untuk mencapai sebuah tujuan atau tujuan yang diinginkan. Hal ini juga dialami oleh kehidupan umat Israel atau bangsa Israel pada waktu itu, bahwa di dalam kehidupannya juga membutuhkan GPS, membutuhkan penunjuk arah, agar ketika bangsa Israel itu keluar dari negeri Mesir, mereka itu tidak tersesat di tengah jalan. GPS atau penunjuk arah yang mereka miliki itu adalah Tuhan sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana Allah membuat jalan melalui laut Tiberau? Allah tidak langsung membawa umat Israel ke negeri Filistin yang serba cepat ketika ingin menuju ke sebuah tempat. Karena tidak berputar terlebih dahulu. Karena orang muter-muter dhisik. Kalau umat Israel menuju negeri Filistin, tentu ketika ia harus pergi menuju tanah Kanaan, itu lebih cepat dibandingkan harus melewati Danau Tiberau. Oleh sebab itu, kok bisa ya Allah ini mubeng-ubengke, muter-muter ke bangsa Israel. Kok tidak dengan instan Allah langsung menuntun umat Israel langsung ke negeri yang dituju, ke negeri Kanaan. Walaupun harus melewati negeri orang Filistin. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah membuat jalan melalui jalur Tiberau, sehingga bangsa Israel itu luput dari serangan atau pasukan orang Mesir. Pada waktu itu masih dikejar-kejar oleh orang Mesir. Orang Mesir masih menginginkan umat Israel untuk menjadi budaknya, untuk menjadi orang jajahan, untuk membantu kehidupan di negeri Mesir. Tetapi ketika Allah menuntun mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel pun masih terus mengejar. Dan akhirnya umat Israel dituntun oleh sang penuntun arah, yaitu Allah sendiri, harus melewati Danau Tiberau, harus memutar terlebih dahulu, karena Allah memiliki maksud di dalam kehidupan umat Israel. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perjalanan yang dialami oleh umat Israel atau bangsa Israel tentunya tidak mudah. Mereka harus melewati Tiberau, mereka juga harus melewati bagaimana rintangan yang akan dihadapi di tengah jalan. Tetapi toh Allah tidak akan meninggalkan kehidupan mereka. Bahkan ketika malam hari, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan menyediakan tiang api. Ketika siang hari, Tuhan menyediakan tiang awan. Ada tiang awan dan tiang api untuk menolong kehidupan umat Israel, agar tidak tersesat, agar tidak mudah putus asa, dan juga agar tidak mudah untuk menyerah ketika mereka harus terus berjuang menjadi bangsa yang merdeka. Inilah tuntunan dari Tuhan. Inilah petunjuk jalan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan umat Israel ketika harus berjalan menuju tanah Kanaan, menuju tanah yang diimpikan dan diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata ketika Tuhan itu menolong, Tuhan itu menuntun, mengajak umat Israel untuk berputar terlebih dahulu, ternyata Allah juga tetap menyertai kehidupan orang Israel. Tuhan tetap menolong kehidupan umat Israel pada waktu itu. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan umat Israel berjalan sendirian. Allah tidak meninggalkan umat Israel untuk berjuang sendirian. Tetapi penyertaan Allah melalui tiang awan, tiang api, dan bahkan harus memutar terlebih dahulu. Harus mengambil jalur yang mungkin lebih jauh. Ternyata ada maksud Tuhan. Agar umat Israel itu tetap percaya, agar umat Israel itu tetap teguh di dalam pendiriannya, di dalam imannya, untuk menghayati bahwa Allah
itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bahwa sekali-kali Allah terus berjuang bersama-sama dengan umat Israel untuk mencapai sebuah kenikmatan, tujuan, kebahagiaan yang akan diberikan Allah di negeri Kanaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, janji tuntunan dan penyertaan Allah itu pun berlaku di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa bingung, mungkin saat ini kita merasa gelisah, mungkin saat ini kita merasa bimbang, dan bahkan kita merasa kehilangan harapan. Kita yang saat ini masih mencari pekerjaan, kita yang saat ini masih mencari tempat untuk bersekolah, mungkin yang saat ini kita masih bergumul di dalam pasangan hidup, kita masih bergumul untuk menantikan buah hati, dan juga permasalahan sakit penyakit yang mungkin saat ini masih kita alami. Terkadang kita berpikir bahwa Allah itu memutar-mutarkan kehidupan kita. Allah cenderung di dalam pikiran kita, ini seolah-olah kita menganggap bahwa Allah itu membiarkan kehidupan kita berjalan sendirian, berjuang sendirian, dan bahkan seolah-olah kita merasa tidak ada Allah yang turut campur tangan untuk menolong permasalahan kehidupan kita. Itu yang sering terjadi dan sering dialami oleh manusia. Bahkan itu pun juga sering dialami dan dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Tetapi melalui janji Tuhan penyertaannya, melalui tiang awan dan tiang api, umat Israel walaupun harus berputar terlebih dahulu, walaupun harus mengambil jalur yang lebih jauh dan lebih lama, ternyata ada maksud Tuhan menolong mereka. Karena kalau nanti umat Israel itu melewati tanah Filistin atau negeri orang Filistin, maka orang Israel itu harus siap untuk berperang. Karena orang-orang Filistin terkenal dengan orang-orang yang sangat tinggi dan besar. Tentunya orang Israel pasti akan kalah ketika berhadapan dan berperang dengan orang Filistin. Belum sampai ke negeri yang dituju, sudah kalah, sudah harus berhenti di tengah jalan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, begitupun juga dengan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama, walaupun mungkin saat ini kita merasa bingung, merasa bimbang, merasa tidak ada arah, tidak ada tujuan, tidak ada harapan di dalam kehidupan kita, karena bermacam-macam masalah yang kita hadapi, kita masih diberikan kesempatan untuk kita tetap percaya, untuk yakin bahwa di balik semua yang kita alami, di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan yang akan kita rasakan. Ada maksud Allah yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan bahkan Allah memiliki rencana yang indah ketika kita mungkin harus menunggu. Mungkin kita mengalami keputusasaan. Mungkin kita mengalami hilang harapan. Atau bahkan kita tidak ada semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas dan juga pekerjaan kita. Tetapi melalui bacaan kita saat ini, penunjuk jalan itu disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau manusia secara duniawi memiliki GPS, ada GPS, tetapi secara rohani, penunjuk jalan itu adalah Allah sendiri yang akan menolong untuk kita bisa melihat ternyata di balik semuanya itu ada Allah yang bekerja, ada Allah yang terus menuntun dan menolong kita. Kalau waktu itu umat Israel diberikan tiang awan dan tiang api agar tidak tersesat, begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah itu akan tetap ada, tetapi pasti melalui keluarga, melalui orang-orang yang terdekat, orang-orang yang mengasihi kita. Itulah cara Tuhan akan menolong agar kita tidak tersesat. Itulah cara Tuhan untuk menolong agar kita bisa sampai kepada tujuan yang akan kita tuju. Oleh sebab itu selamat untuk menikmati setiap pergumulan yang kita rasakan bersama. Kita percaya tiang awan, tiang api itu disediakan Tuhan. Tidak hanya untuk bangsa Israel,
tetapi juga untuk kita saat ini, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak mudah putus asa, agar kita tidak mudah kehilangan harapan. Tetapi Allah berkarya melalui setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita bisa merasakan tuntunan Allah untuk mencapai sebuah impian yang akan kita tuju. Selamat menikmati karya Allah di dalam kehidupan ini. Mari kita memberikan diri kita agar Allah itu mau menuntun kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan memberkati. Amin.